Pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan salah satu seorang narasumber. Beliau adalah Bu Azizah. Sebelum kita memulai perbincangan pada pagi hari ini, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hariskur Akhila, absen 18. Saya Lutfi Fadira Loviana, absen 14. Saya Cahyani Rukmindayinta, absen 7. Saya Zelinda Livnadi Salma, absen 30. Nah, sebelum masuk kita materi, boleh nih perkenalan Bu terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan dari kalian. Langsung saja ya. Di sini saya Lailatul Azizah, biasa disapa dengan Bu Azizah kalau di sini. Terus alamatnya Salam Monodadi Blitar dari kota sebelah. Tuh. Oke. Saya rasa cukup segitu dulu perkenalannya. Nanti kalau mau kenal lebih lanjut bisa perkenalan langsung dengan saya ya. Untuk sekarang Bu Azizah itu bekerja sebagai apa Bu kalau boleh tahu? Baik, saya di sini di Man 1 Tulungagung bekerjanya sebagai guru. Untuk guru itu mengajar apa yang diajarkan? Ya, saya mengajar di Man 1 Tulungagung, diamanai memegang mata pelajaran riset. Sebenarnya masuknya ke keterampilan ya kalau sekarang. Untuk boleh tahu, sebelum menjadi guru itu Bu Azizah Pendidikan terakhir Bu Azizah niku napa? Nah, untuk pendidikan terakhir saya pendidikan terakhirnya S1 Pendidikan Matematika. Boleh diceritakan Ibu, kan di Man 1 ini mengajar riset, sedangkan backgroundnya itu sebagai matematika, pendidikan matematika. Kenapa Bu kok bisa mengajar di riset ini? Oke, begini ya. Sebenarnya ketika kita mau melakukan sebuah penelitian, apakah jurusan itu mempengaruhi profesi kita ke depannya? Itu kalau menurut pengalaman saya tidak. Nah, saya itu sebenarnya kan untuk sarjana matematika. Namun di sini ngajar riset. Sejak kapan? Sejak tahun 2019. Pada waktu itu saya duduk di semester 8. Sedang asik-asiknya mengerjakan skripsi ya. Nah, kebetulan cari informasi dan ada sebuah informasi dan saya perjelaskan tentang riset gitu ya di Man 1 Tulungagung. Akhirnya bisa ke sini dengan pengalaman saya sebagai siswa Man 1 Tulungagung mengikuti ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja gitu. Jadi bekal dari kelompok ilmiah remaja dibawa ke perguruan tinggi, akhirnya dibawa pulang lagi ke Man 1 Tulungagung. Seperti itu. Selanjutnya, waktu kuliah itu Bu Azizah kalau boleh tahu itu tempatnya di mana ya? Baik, saya kebetulan kuliahnya itu di IAIN Tulungagung yang sekarang UIN 1. Ya, di sana saya ambil pendidikan matematika. Alhamdulillah lulusnya tepat 4 tahun saya lulus. Sembari sebelum saya mengajar di sini, ini Mas bercerita ya. Sebelum saya mengajar di sini, saya itu juga punya pengalaman mengajar di kelompok bermain atau lebih familiar dikenal dengan PAUD. Nah, pendidikan anak usia dini di kelompok bermain yang dikelola oleh Yayasan PKK Desa saya. Nah, di sana cari pengalaman sejak semester 6 berarti. Semester 6 saya mencari pengalaman di sana. Terus sambil kuliah, dan di semester 8 cari inspirasi lain ngisi riset di sini. Lalu setelah ngisi riset di sini ya paginya saya tetap di kelompok bermain seperti itu. Ya.
Boleh dijelaskan Ibu, kenapa alasan kok memilih kuliah di IAIN Tulungagung? Oke, kenapa kok saya memilih kuliah di IAIN Tulungagung? Bu, kenapa kok nggak kuliah di kayak teman-teman lainnya keluar kota dan sebagainya? Oke, sebenarnya ada keinginan, ada, tapi tidak mengesampingkan ridho kedua orang tua. Kalau saya seperti itu. Kebetulan pada waktu itu saya izin ke bapak, dan bapak itu sebenarnya memang ridho, nggak apa-apa dicoba keluar. Cuman karena memang saya itu 2 bersaudara, dan saudara pertama saya itu atau kakak saya itu sudah ada di luar kota, sehingga saya harus kalau bisa di sini seperti itu. Tapi bukan berarti masuk ke IAIN dengan paksaan, itu bukan. Iya. Tadi kan kita bertanya mengenai kenapa kok kuliah di kampus tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok mengambil jurusan matematika nih Bu? Padahal kan mungkin banyak sekali teman-teman itu yang merasa matematika itu sulit seperti itu. Oke. Matematika itu sulit Bu. Iya, kalau kita nggak suka pasti sulit. Tapi kalau sudah suka pasti akan terlihat mudah. Kenapa kok sulit? Ya karena kita mengatakan itu sulit. Kalau kita mengatakan itu mudah, pasti akan dimudahkan, kayak gitu. Tadi kan Bu Azizah sudah menjelaskan bahwa sudah pernah mengajar di kelompok belajar maupun di MAN 1 Tulungagung. Nah, sebagai seorang guru, Bu Azizah, kendala apa yang pernah ditemui saat mengajar? Oke, kalau kendala saat mengajar itu pasti ada ya. Karena terutama pada mood menurut saya. Karena mood setiap siswa itu kan berbeda, kemampuan setiap siswa berbeda, kita tidak bisa memaksakan. Dan juga kalau sudah terutama di jam-jam kritis itu pasti luar biasa. Dan saya kebetulan dapat jamnya itu selalu di jam-jam kritis itu. Tapi alhamdulillah selama ini ya tetap bisa berjalan gitu. Cara mengatasi kendala tersebut itu seperti apa gitu? Mungkin kita itu kalau sebagai guru itu sekarang itu lebih jadilah sahabat untuk siswa-siswi yang kita ajar. Kayak gitu kalau menurut saya. Tapi jangan sampai lena. Gitu. Kalau terlalu lena nanti kan anak-anak juga akan menyepelekan kita. Kalau kita menjadi care sama mereka care sama kita bisa istilahnya komunikasinya berjalan, terus saling pengertian. Oh ini ini tugas saya ini. Saya juga butuh, bukan hanya guru saya yang butuh. Akhirnya siswa tersebut akan memiliki rasa seperti itu. Untuk sesi waktu kerja atau mengajar di MAN 1 Tulungagung itu untuk 1 minggu itu berapa jam, Bu? Saya di sini 1 minggu itu ada 3 jam. Ya 1 minggu itu 3 jam untuk mengajar risetnya. Yang sekarang itu kita menggunakan metode blok. Ya, jadi ada kalau nggak salah 2 minggu sekali 6 jam seperti itu. Nah, kalau total di sini itu saya ada 5 jam. Tuh, ya. Di lain tugas mengajar ada tugas yang lainnya, tugas tambahan. Bisa dijelaskan Ibu, sistem blok itu seperti apa? Gini, kalau sistem blok itu jadi sepemahaman saya ini ya, sistemnya itu tidak per minggu ada materi tersebut, tapi misal 2 minggu sekali jadikan satu hari itu ada 6 jam pelajaran. Yang biasanya 1 minggu sekali itu ada 3 jam. Ini 1 kali pertemuan itu langsung 6 jam pelajaran kayak gitu. Untuk sesi waktu kerja di kelompok belajar itu berapa jam, Bu? Kalau di kelompok bermain dulu itu saya ada sesi-sesi jamnya itu dari pagi sampai jam sekitar 9:30 itu sudah selesai. Kalau kelompok bermain kan beda ya, jamnya cuma di pagi hari dan tidak full hari Senin sampai hari Sabtu. Itu kalau saya, pengalaman saya adanya cuma di hari Senin sampai hari Kamis dari
sekitaran jam 6:30 sampai jam 6:30. Untuk sekarang ini apa masih bergabung di kelompok bermain itu apa sudah tidak, Bu? Fokus di sini. Fokus di sini Iya. saja. Fokus di sini sama fokus sama si kecil. Nah itu. Untuk keuntungan dan kerugiannya itu apa aja, Bu? Gini ya, kalau keuntungan dan kerugian sebenarnya kalau menurut saya ketika kita menjadi guru, saya itu malah mendapatkan banyak keuntungan. Ini saya singgung lagi, mungkin akan ditanyakan, kenapa seorang perempuan tidak memilih di rumah saja mengasuh anak-anaknya kayak gitu ya. Tapi di samping kita mengamalkan ilmu di sini, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru dan mendapatkan barokah dari mengamalkan ilmu tersebut. Barokahnya itu tidak bisa dibandingkan dengan nominal. Ya, kalau ditanya, Bu, emangnya itu dapatnya berapa kayak gitu, kita nggak bisa. Pendapatannya berapa, nggak bisa dihitung dari situ. Menurut saya ini ya. Karena kalau pendapatan seorang guru itu nggak bisa diduga kalau menurut saya. Misalkan pendapatannya sebenarnya tidak seberapa, tapi ternyata cukup untuk memenuhi segalanya, mungkin bahkan sisa. Karena apa? Jalan rezeki itu tidak hanya di mengamalkan ilmu itu. Nanti ada barokah-barokah yang mendatangkan pintu-pintu rezeki yang lain. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Kan jenengan di sini mengajar sebagai guru. Nah, itu jenengan masih sukuan atau sudah menjadi ASN? Ya, saya di sini masih sukuan, guru honorer. Ya. Kalau boleh tahu pendapatannya berapa Bu, per bulan? Kalau enggak apa-apa. Kalau pendapatan ya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa dihitung secara nominal kalau menurut saya. Alhamdulillah cukup, bahkan semoga turah, muga-muga turah berkah seperti itu kalau menurut saya. Karena itu tadi, ketika kita mau mengamalkan ilmu yang kita punya, ilmunya semakin bertambah dan pintu-pintu rezeki itu akan terbuka sendiri gitu. Nah, tadi kan Bu Aziza sudah menjelaskan bahwa masih menjadi guru honorer. Nah, untuk sampingan selain menjadi guru honorer itu apa, Bu? Oke, ada banyak ya rezekinya itu, tidak hanya dari sini, tapi kebetulan saya di rumah itu berkolaborasi dengan suami. Kalau sekarang ya berkolaborasi dengan suami menyediakan tempat bimbingan belajar di rumah bersama dengan anak-anak di sekitar rumah, baik tingkat SD, SMP itu. Terus saya juga jualan online itu, terutama jadi dari online sama bimbingan belajar. Itu yang pintu rezeki dari itu dari Allah yang memang menurut saya kadang tak terduga. Selain itu suami juga bertani. Untuk bimbingan belajar tadi ada yang SD sama SMP gitu ya, Bu? Iya. Nah, itu waktunya jam berapa, Bu? Nah, karena saya itu juga ada tugas kalau pagi sampai siang gitu ya. Jadi bimbingan belajar itu saya buka pada malam hari. Sebenarnya ada di siang hari, biasanya privat, tapi itu sebelum mempunyai anak. Kalau sekarang sudah tidak. Jadi fokus di malam hari saja. Itu materinya umum ya, Bu? Ya, semuanya. Karena saya sama suami berprinsip untuk melatih anak itu biar rutin belajar. Sebentaro asalkan setiap hari buka buku, setiap hari belajar. Pasti akan ingat, pasti akan dimudahkan. Itu prinsip dengan suami. Nah, boleh dijelaskan, Ibu, itu bimbingan belajarnya tempatnya di mana nih? Oke, untuk tempatnya di rumah orang tua kami. Kebetulan kami masih tinggal bersama kedua orang tua di Desa Salam, RT 5, RW 1, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Ya, belakang bengkel mobil King Matic gitu. Mungkin teman-teman nih ada yang mau berminat gabung
bisa langsung menghubungi ke Bu Aziza. Tapi nih Bu, sebelum itu saya mau bertanya, sebelum masuk di MAN 1 kan pasti ada prosesnya nih Bu. Nah prosesnya itu seperti apa Bu? Oke, ini saya cerita ya dari awal. Saya akan bercerita mulai dari mana ya enaknya. Saya dari sekolah dulu ya, dari kecil katanya itu memang sudah senang berhitung. Awalnya itu seperti itu, senang berhitung. Karena pas TK itu sudah bisa berhitung gitu katanya, tapi sebenarnya kan itu wajar lah kayak gitu. Terus saya sekolah di Taman Kanak-kanak Nurus Salam, Desa Salam. Itu saya sekolahnya 3 tahun cah TK-nya. Kenapa? Karena saya belum waktunya sekolah terus sekolah. Nah terus untuk di MI-nya MI Nahdlatul Ulama Salam 6 tahun. Saya lulus tahun 2009. Kemudian dari tahun 2009 saya melanjutkan pendidikan ke MTSN Kunir atau yang sekarang MTSN 1 Blitar, sembari mondok di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Yo, yang ke Kunir, ke daerah Wonodadi bisa sekali mempercayakan putra-putrinya ke Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Terus setelah itu saya memutuskan untuk eksplor. Kalau saya sebenarnya tetap di pondok itu sekarang bukan hal yang mereka akan terlihat apa ya bahasanya utun kayak gitu ya. Sebenarnya tidak, di sana kita bisa mengeksplor. Bahkan kalau di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal ada bahasa Arab sama bahasa Inggris yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Ketika mendekati kelas 3 juga ada intensif sendiri untuk difasilitasi seperti bimbel. Didatangkan guru-guru yang ahli untuk membimbing para santri-santrinya. Dan masih banyak sekali kemajuan yang ada sebenarnya kalau kita mau di pondok itu juga. Lalu setelah itu saya ingin mengeksplor. Kayaknya MAN 1 itu terlihat lebih keren gitu. Nah akhirnya saya itu bukan berarti di sana itu bukan tidak keren loh ya. Tapi entah mengapa saya itu pengen gitu ke MAN 1 Tulungagung. Kayaknya ini kok sekolah ini kok menggoda gitu. Terus akhirnya saya kesini ternyata memang MAN 1 Tulungagung itu memang benar-benar keren. Lalu saya di sini mengisi waktu luang karena sudah kebiasaan di pesantren itu dengan jadwalnya dari pagi menuju pagi lagi. Itu saya tidak bisa diam, ikut ekskul. Hampir setiap hari saya itu ikut ekskul. Jadi saya berangkat petang, pulang petang. Nah, terus saya kuliah, lulus tahun 2015 ya dari MAN 1 Tulungagung. 2015 lanjut ke IAIN Tulungagung. Dan di IAIN Tulungagung itu saya tidak mengikuti apa ya UKM ya, kegiatan kayak ekskul gitu. Saya benar-benar tidak mengikuti karena saya tertantang untuk ikut di bimbel. Akhirnya saya ikut di bimbel, jadi sudah mulai ikut di bimbel itu sejak di semester 1. Sudah mulai bimbel sampai lulus. Nah, disitulah bimbel saya itu sedikit membantu untuk biaya ke biaya kuliah. Dan selain itu, nah ini yang unik saya lupa, di MAN 1 Tulungagung saya itu pernah jualan rujak ya. Nah jualan rujak saya bawa untuk menambah uang saku. Nah itu, jadi jangan malu kalau kalian punya sesuatu yang bisa dikembangkan, kembangkan, gak apa-apa. Yang penting itu hal positif. Terus setelah itu kuliah ya, jadi saya memulai bimbel itu sebenarnya dari awal kuliah dan bertahan sampai sekarang. Tuh. Oke, tak terasa perbincangan kita kali ini sudah lama. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Aziza. Sama-sama. Mohon maaf apabila jawabannya kurang berkenan, ada salah kata juga dari saya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.